Banyak kok yang juga tidak lulus ketika proposal dan harus mengulang tuh banyak. Jadi nggak cuman kamu. Di hadapan saya Rahima betul ya? Iya, Pak. 11726028 Iya. akan mempertahankan skripsinya dengan judul proposal skripsinya dengan judul analisis penerapan sistem informasi manajemen daerah keuangan dalam pengelolaan keuangan daerah pemerintah Kabupaten Sambas. Iya, Pak. Betul. Silakan kamu presentasikan kurang lebih 10 menit. Setelah itu nanti saya akan klarifikasi dari proposal penelitian kamu. Pada siang hari ini untuk menjadi penguji dalam seminar proposal skripsi saya yang insya Allah kalau bisa ini akan melanjutkan kepada penelitian dan jadikan judul skripsi. Nah, di sini proposal skripsi saya yang berjudul Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah SIMDA Keuangan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Sambas. Mengapa saya dalam hal ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Pemerintah daerah di sini berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi guna meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah dan menyalurkan informasi keuangan daerah secara transparansi kepada publik. Nah, untuk menerapkan praktik pengelolaan keuangan daerah yang secara tepat, cepat, akurat, dan dapat dipercaya, BPKP dalam hal ini telah mengembangkan sistem aplikasi komputer yang dapat mengolah data transaksi keuangan menjadi sebuah laporan keuangan yang dapat dimanfaatkan kapanpun. Dalam hal ini, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas sudah menerapkan aplikasi yang telah dikembangkan oleh BPKP tersebut. Namun ditemukan beberapa temuan bahwa dalam penerapan SIMDA keuangan dalam BPKAD Sambas ini, dalam Badan Keuangan Kabupaten Sambas ini ditemukan bahwa beberapa temuan bahwa sering terlambatnya mengumpulkan SKPD. SKPD itu sering terlambat mengumpulkan data dan laporan kepada BPKAD Sambas sehingga mempersulit BPKAD dalam memproses pelaporan keuangan daerah. Dan juga sering ditemukannya kesalahan atau ketidakcocokan data SKPD dengan data yang ada di dalam SIMDA sehingga harus dilakukan koreksi dan dilakukan penginputan secara manual di kantor BPKAD Kabupaten Sambas. Fokus penelitian saya ini yaitu bagaimana penerapan sistem informasi manajemen daerah keuangan dalam pengelolaan keuangan daerah pemerintah Kabupaten Sambas. Penelitian terdahulu, di sini saya menggunakan beberapa jurnal dan satu skripsi, yang mana saya menggunakan mengacu pada penelitian dari Harmadani dan Yuli pada tahun 2013 yang berjudul Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah SIMDA Keuangan dalam Pengolahan Data Keuangan pada Organisasi Pemerintah Daerah, Studi Kasus pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk. Yang kedua itu ada jurnal dari Aprilia Anggita dan Andri pada tahun 2020 yang berjudul Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah pada Dinas Kesehatan Kota Tegal. Yang ketiga itu ada dari Judy, Juli, dan Hendrik pada tahun 2016 yang berjudul Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Manado. Dan juga yang terakhir itu ada skripsi dari Mohun tahun 2013 yang berjudul Pengaruh Penerapan Aplikasi SIMDA terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo. Untuk metode penelitian di sini saya menggunakan pendekatan kualitatif yang mana di sini akan menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata yang menguraikan, memaparkan, dan menerangkan data-data yang diperoleh dari lapangan. Alat pengumpulan datanya yaitu pedoman wawancara dan juga observasi.
Untuk sumber datanya, saya peroleh dari data primer dan data sekunder. Sekian presentasi dari saya, Pak. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ada beberapa yang ingin saya klarifikasi di sini, Rahimah. Terutama misalnya terkait dengan tadi tidak boleh adanya, kalau untuk saya itu tidak menginginkan adanya skripsi sebagai dasar penelitian terdahulu. Nah, tapi kalau masih ada dalam penelitian kamu ini dan kebetulan masih ada, itu dirubah, cari jurnalnya. Nah, biasanya habis nulis skripsi itu rata-rata penulis menjadikan dia jurnal. Jadi cari jurnalnya, jangan skripsinya ya. Pak. Selanjutnya, nah tadi metodenya pakai apa? Pendekatan kualitatif, Pak. Kualitatif. Gimana caranya? Kamu udah punya bayangan belum? Gimana sih cara? Di sini saya sebelumnya akan melakukan observasi terlebih dahulu di tempat yang saya akan jadikan objek penelitian, Pak. Secara tidak langsung itu saya turun lapangan langsung melihat kondisi bagaimana di objek penelitian tersebut untuk penerapan SIMDA itu tersendiri. Setelah itu, setelah dilakukannya observasi, saya akan melakukan wawancara kepada pihak yang memang bersangkutan dalam hal SIMDA ini, Pak. Cara menguji pertanyaan penelitian kamu nanti gimana? Maksudnya gimana ya, Pak? Kan kamu punya pertanyaan penelitian, kan? Ya. Nah, cara kamu akan mengujinya gimana? Untuk biar ada jawabannya. Biar ada jawabannya, saya kan turun lapangan langsung ke BPKAD Sambas dan juga setelah melakukan wawancara, saya itu harus punya data yang lain seperti dokumentasi yang berbentuk misalnya laporan keuangan tersebut, Pak, biar bisa membuktikan bagaimana penerapannya. Aplikasi ya? Iya, Pak. SIMDA ini kan aplikasi, betul? Iya. Judul kamu ini kan bagaimana penerapan sistem, kan? Iya, Pak. Nah, berarti kalau bagaimana penerapan, artinya kan ada beberapa langkah. Ya, betul nggak? Iya, Pak. Sampai hasil akhirnya tuh ada, gitu kan? Iya. Oke. Kan pertanyaan kamu kan bagaimana penerapan? Artinya iya, Pak. Ada langkah yang akan kamu cek atau klarifikasi. Nah, itu bagaimana caranya? Itu yang mau saya tanyakan. Kan di dalam yang sebelumnya itu kan, Pak, dia kan sudah melakukan penerapan dari SIMDA itu sendiri kan, cuman memang penerapannya itu memang belum maksimal seperti adanya keterlambatan dalam pengumpulan data yang dilakukan oleh BPKAD Sambas dari SKPD tersebut kepada BPKAD, jadi kan mempersulit BPKAD untuk melakukan keuangannya, dan juga dia tuh kadang dalam penerapannya itu, Pak, dia kalau misalkan mati lampu nih, secara keseluruhan sistemnya itu juga ikut mati gitu, karena adminnya yang di dalam SIMDA ini cuma satu orang. Dan apa hubungannya? Saya tuh enggak pengen tahu itu loh, maksud saya itu. Kan kamu kan judulnya bagaimana penerapan. Berarti kan iya, kamu Pak, pengen tahu bagaimana sih? Nah, kan begitu. iya. Kan nanti kan ujung-ujungnya baik enggak baik ya penelitian kamu tuh ya. Oh, diterapkan sudah baik, begitu kah? Atau gimana nanti hasil akhirnya? Dia berhubungan dengan pelaporan keuangannya, Pak. Bagaimana pelaporan keuangannya terhadap itu di BPKAD Kabupaten Sambas. Penerapannya itu sudah maksimal atau belum? Apakah masih ada yang namanya seperti kayak penginputan kesalahan memasukkan digit? Itu pasti. Itu mau aplikasi apapun itu pasti. Karena kan yang ngerjakannya manusia. Manusia Iya, ada lelah, ada apa.
Ada yang waktu dia nggak konsen itu pasti, nggak pakai Simda pun apapun aplikasinya itu pasti. Apanya yang mau kamu teliti itu apanya gitu? Eh, Belum paham kamu ini maksud saya. iya Pak, maaf Pak. Kamu kan mau lulus nih kan? Mau lulus. Kalau mau lulus, berarti kan ada beberapa langkah yang harus kamu lalui. Misalnya kamu harus sudah lulus semua mata kuliah, terus kamu sidang proposal, kamu nulis, kamu sidang skripsi. Katakan, oh yang satu, karena kamu pengen lulus, kamu harus memenuhi langkah ini kan? Iya Pak. Penerapan strategi kelulusan. Nah, ini judul kamu ya. Berarti kamu sudah harus pertama habis semua mata kuliah, sudah lulus. Sudah sidang proposal hari ini. Tapi kamu sudah lulus belum? Belum Pak. Masih ada 2. Nah, maksud saya tuh begitu. Ketika penerapan Simda ini, apanya yang mau kamu teliti itu apanya? Cara orang menginputnya kah? Atau gimana? Kalau cuma cara orang menginputnya ya nggak usah diteliti. Bukan cara orang menginputnya Pak, tapi ini kan penelitiannya kan yang berhubungan dengan pelaporan keuangan penerapan Simda yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Sambas. Nah, jadi itu nanti itu Pak, pelaporan keuangannya itu yang seperti apa laporan keuangannya setelah dia adanya penerapan Simda. keuangan apa sih yang mau kamu dapat dari penelitian ini? Ya, oh misalnya Pak. ada indikator ketercapaian, misalnya oh Kabupaten Sambas jadi lebih akuntabel, punya integritas. Nah itu kan capaian. Kamu teliti itu untuk dapat itu maksud saya. Jadi apa yang mau kamu dapatkan dari hasil penelitian ini apa? Oh, di dalam kantor Ini apa? Di dalam yang ingin saya dapatkan nantinya di dalam kantor BPKAD Sambas ini dia lebih pelaporan keuangannya dia lebih cepat, tepat dan akurat karena dia sesuai dengan peraturan pemerintah itu menerapkan dari sistem informasi manajemen daerah tersendiri yang telah dikembangkan oleh BPKP. Jadi itu lebih cepat dan akurat dan dapat dipercaya serta bisa dipaparkan kepada publik gitu Pak. Itu pakai apa? Pakai buku kah? Pakai Excel kah? Pakai Excel Pak. Berapa lama kayak gitu? Mereka penerapannya ini dari tahun 2008 Pak. Berarti ada waktu 3 tahun yang tidak menerapkan Simda. Ya, sesuai peraturan daerah nomor 4 tahun 2008. Berarti sebelumnya pakai Excel. Ya, secara manual. Waktu pakai Excel. Bagus nggak dia? Iya Pak. Waktu pakai Excel bagus nggak? Bagus, cuman mereka ini kan mengikuti sesuai dengan peraturan pemerintah Permendagri Pak. Masalah apa yang ada waktu dalam penerapan Simda? Seringnya keterlambatan dalam pengumpulan data dari SKPD kepada BPKAD Pak. Maksud saya bukan itu. Waktu penerapan Simda apa masalahnya? Kalau itu kan bukan waktu penerapan, itu kan mereka telat menyusun gara-gara memang datanya lama. Waktu ya, Pak. menggunakan Simda, paham nggak maksud saya? Apa masalahnya? Misalnya waktu saya ngetik WA, suka WA-nya tuh keluar-keluar. Nah itu masalah waktu saya menggunakan WA. Apa masalahnya? Sering terkendala jaringan internet ya sifat yang stabil. Karena admin Simda Keuangan BPKAD ini hanya 1 orang dan jika terjadi pemadaman listrik server Simda Keuangan maka di BPKAD juga ikut padam.
dan sehingga seluruh SKPD maupun operator SIMDA tidak bisa mengakses SIMDA online. Nggak ada masalah, itu bukan masalah penerapan SIMDA, itu teknis, di luar kendali. Waktu penerapan SIMDA nggak ada masalah. Iya, Pak. Setuju nggak? Berarti kalau kamu setuju, berarti penelitian ini tidak layak. Kenapa saya bilang tidak layak? Karena tidak ada masalahnya. Penelitian itu kan memecahkan masalah. Masalah tuh udah ada. Terus kita pecahkan. Misalnya gimana? Oh, ternyata SIMDA ini sulit untuk dipelajari oleh pegawai yang ada. Mungkin terlalu ribet atau sulit dipahami karena sistemnya rumit atau apa. Sehingga SIMDA ini perlu diperbaharui dengan versi yang lebih sederhana dan simple. Nah, itu masalah penggunaan SIMDA. Sehingga penelitian kamu ada manfaatnya. Berarti sekarang SIMDA itu tidak punya masalah. Betul? Berarti penelitian ini tidak layak. Sudah penelitian tidak layak, berarti ini tidak boleh untuk dilanjutkan. Iya, Pak. Oke, saya skor. Nanti 1 menit setelah ini kamu masuk lagi. Saya bacakan hasil sidangnya. Oh, sudah siap, Rahima? Ya, insya Allah siap, Pak. Apapun hasilnya ya, Rahima ya. Iya, Pak. Banyak kok yang juga tidak lulus ketika proposal dan harus mengulang tuh banyak. Jadi nggak cuman kamu. Berita acara hasil ujian proposal skripsi atas nama Rahima, NIM 11726028, program studi akuntansi syariah, dengan hasil diterima dengan catatan terlampir. Pontianak 21 Juni 2021. Betul-betul lah, Pak. Betul diterima ke, Pak? Ya. Makasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.